Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur gelar penandatanganan Fakta Integritas Komitmen Bersama Penanganan COVID-19 di Surabaya Raya yang ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan juga pelaksana tugas Bupati Sidoarjo di Gedung Negara Gerahadi Kamis pagi. Ya, Fakta Integritas dibuat sebagai upaya dan juga komitmen bersama antar pemerintah daerah Surabaya Raya setelah disepakati PSBB tidak diperpanjang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memimpin langsung penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya yang juga melibatkan Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, dan juga PLT Bupati Sidoarjo. 5 upaya penanggulangan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya menjadi tanggung jawab bersama 3 daerah tersebut setelah PSBB di wilayah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi ini resmi dihentikan. Kondisi terkini jelang new normal di wilayah Surabaya Raya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di kota Surabaya, Jawa Timur. Alfian, apa yang sebenarnya mendorong Gubernur Jawa Timur dan 3 kepala daerah di Surabaya Raya melakukan penandatanganan Fakta Integritas ini dan apa saja isinya? Ya, Radi dan juga saudara, yang mendorong Gubernur Hovifah Indar Parawansa menggelar Fakta Integritas Komitmen Bersama antara kepala daerah baik Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik terkait penanggulangan wabah COVID-19 ini bermula dari usulan Pangdam 5 Brawijaya. Ini terkait melihat masih situasi kondisi di wilayah Surabaya Raya yang terdampak tidak hanya di aspek kesehatan maupun juga di aspek sosial dan juga ekonomi. Dan di sisi lain, 3 pimpinan daerah tersebut meminta untuk PSBB tidak dilanjutkan atau dihentikan hingga tahap ketiga. Maka Pangdam 5 Brawijaya dan juga Kapolda Jawa Timur mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa untuk adanya komitmen bersama antara 3 kepala daerah tersebut yang dirumuskan dalam Fakta Integritas Komitmen Bersama Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya di masa transisi jelang new normal atau tatanan normal baru yang mulai dilakukan setelah masa transisi 14 hari ini selesai atau sejak hari ini. Adapun poin-poin yang menjadi kesepakatan bersama antara 3 kepala daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur tersebut, yang pertama yaitu terkait pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan dampak COVID-19 di wilayah Surabaya, baik Surabaya, Kabupaten Gresik, dan juga Sidoarjo. Yang kedua, melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan tracing hingga rapid test massal dan juga swab kepada warga di Surabaya, di Gresik, dan Sidoarjo di tengah pandemi ini. Kendati masih masuk dalam masa transisi. Selanjutnya ada yang keempat, poin keempat, yaitu pelaksanaan penegakan hukum dan penindakan bagi pelanggar undang-undang protokol kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama, di akhir-akhir waktu ini banyak kasus pengambilan jenazah secara paksa oleh pihak keluarga, dan ini nantinya di bawah peraturan wali kota atau perwali dan juga peraturan bupati baik Sidoarjo maupun Gresik. Ini terdapat payung hukum untuk menindak bagi pelanggar yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, yang kelima yaitu kerjasama dan koordinasi antara 3 kepala daerah ini harus lebih ditingkatkan di tengah masa PSBB menuju transisi. Berikut untuk informasi lebih lanjut kami sampaikan petikan wawancara bersama Gubernur Hovifah Indar Parawansa. Ini adalah bagian dari komitmen kita bersama untuk membangun kehidupan yang baik. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang akhirnya kemudian berdampak pada layanan yang kurang maksimal. Proses penyembuhan dunia ini menjadi komitmen kita bersama, bagaimana layanan kita maksimalkan baik dari sisi testingnya, rapid test, PCR test, tracingnya, pelacakannya, treatmentnya maupun intervensinya. Ya, selain 5 item tersebut yang nantinya dijabarkan dalam peraturan wali kota dan peraturan Bupati Sidoarjo maupun Gresik, ini diharapkan dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan sebagaimana tegasnya untuk bersama mencegah dan memotong mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Surabaya Raya di masa transisi. Seperti itu, Radi. Iya, Alfian, lalu bagaimana antisipasi terhadap kenaikan kasus positif corona saat ini, apalagi Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat
penularan terbesar kemarin berdasarkan data kemarin, ya ini ada 273 yang positif baru yang dideteksi oleh gugus tugas. Bagaimana penanganannya? Ya, antisipasi penanganan masih adanya lonjakan dari pasien COVID-19 di wilayah Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo ini sendiri pun memang sudah ada terjabarkan dalam Perwali dan Perbub, di mana kemarin kami sempat mengkonfirmasi dari Kabag Humas pemerintah Kota Surabaya ini terkait apa sih yang menjadi isi dari Perwali ini. Kendati di masa transisi saat ini memang protokol kesehatan menjadi kunci utama penanganan kasus tingginya pasien COVID-19 di Surabaya sendiri. Dan Perwali tersebut mengatur juga tentang bagaimana jumlah pengunjung di mal nanti saat mulai dibuka di masa transisi ini, termasuk juga di perhotelan dan juga di tempat-tempat umum seperti pasar. Dan satu yang menjadi titik fokus dari pemerintah daerah ini adalah penindakan bagi mereka yang melanggar aturan atau protokol kesehatan. Ini akan lebih dipertegas dengan bantuan dari TNI dan Polri, Radi. Ya. Lalu ada juga kasus terkait penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 pada 4 Juni lalu. Nah, apakah polisi sudah menetapkan tersangka? Perkembangannya seperti apa, Alfian? Ya, tadi kami juga bertemu dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo, di mana untuk menanyakan lebih lanjut atau untuk mengkonfirmasi lebih lanjut terkait kasus penjemputan paksa dari jenazah pasien COVID oleh keluarga ini. Memang hingga saat ini Polda Jawa Timur bersama jajaran di bawahnya atau terkait masih terus memeriksa saksi-saksi dan belum ada informasi berapa orang atau siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun informasi yang kami dapatkan dari Kombes Truno Yudo, hari ini akan ada preskon terkait lanjutan dari kasus tersebut di Polda Jawa Timur. Seperti itu, Radi. Lalu apakah ada tes cepat yang dilakukan terhadap para penjemput paksa jenazah ini? Informasi yang kami dapatkan dari Kepala Camat Semampir Surabaya, memang tes cepat atau rapid test memang sudah dilakukan kepada para penjemput atau keluarga yang terlibat langsung dalam kasus tersebut. Dan memang informasi yang kami dapatkan dari hasil rapid test tersebut, keluarga ini memang reaktif. Maksud kami non-reaktif atau tidak dinyatakan reaktif COVID-19, Radi. Baik, terima kasih Alfian Rahman melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.